Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita di hari Ahad ini, penanggalan 10 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan 3 Mei 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Senang sekali bisa berjumpa bersama para pemirsa Stiba TV dan Wahda TV dalam kegiatan spektakuler bedah buku 19 panduan ibadah di masa wabah COVID-19 bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Kegiatan ini sukses terselenggara atas kerjasama Stiba Makassar dengan Dewan Syariah Wahda Islamiyah dan atas dukungan dari para sponsorship Kementerian Keuangan RI dan Masjid An-Nur Gedung Keuangan Negara Makassar, Malidah Bakery dan Roti Wahda, Catering Aqua, Sambal Mumtaz, Mr. Andi, dan Pustaka Arabi bersama Sakinah Community-nya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami juga menawarkan donasi kepada para pemirsa yang berbahagia, donasi buka puasa dan sahur, donasi operasional Ramadan, dan dukungan kepada media Stiba TV dan Wahda TV. Akhirnya, walhamdulillahirabbil alamin, di tengah pemirsa saat ini telah hadir Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah Al-Ustaz Dr. Muhammad Isran Ansar LCMA, sekaligus dosen Stiba Makassar. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau memaparkan kepada kita seluruh pemirsa yang berbahagia 7 materi sekaligus. Yang pertama berkaitan dengan penyediaan salat Jumat karena wabah virus corona COVID-19 ini. Yang kedua, hukum meninggalkan salat meninggal karena wabah penyakit, apakah mati syahid? Ketiga, penggunaan masker atau penutup wajah saat salat sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19. Keempat, hukum salat berjamaah di masjid dengan saf terpisah, ya, social distancing karena wabah COVID-19. Selanjutnya, azan dan kaifiatnya di tengah wabah COVID-19. Berpuasa dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan yang ketujuh adalah berpuasa bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Sambil menyimak, silahkan komen di bawah ini dan tulis pertanyaan Anda. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan untuk lebih banyak mengambil faedah, kita persilakan kepada ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya. Di hari ini kita sudah memasuki 10 Ramadan, ya, berarti sepertiga awal dari bulan suci Ramadan sebentar lagi akan kita selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang telah lewat dan memaafkan apa-apa yang kurang, yang tersalah dari amalan-amalan kita, dan semoga kita mendapatkan al-aun dan taufik dari Allah untuk bisa menyempurnakan ibadah yang tersisa dari bulan suci Ramadan ini. Pada siang hari ini, Dewan Syariah Wahda Islamiyah kerjasama dengan Stiba Makassar akan menyajikan pada pemirsa sekalian pembahasan tentang 19 panduan ibadah, ya, di masa wabah COVID-19 ini. Dan sebenarnya buku ini yang telah kami luncurkan sebelum bulan suci Ramadan atau menjelang masuknya 1 Ramadan.
Yang sebelumnya, Dewan Syariah Wahdi Islamiyah telah mengeluarkan 2 imbauan terkait dengan ibadah dan penyikapan seorang muslim terhadap wabah yang menimpa kita semuanya ini. Edaran yang pertama, imbauan yang pertama di tanggal 24 Sya'ban 1441 Hijriah, penyikapan seorang muslim ketika ditimpa musibah yang seperti ini. Dan imbauan yang kedua di sebulan setelahnya, yang edaran pertama 24 Rajab ya, 1441, lalu edaran kedua sebulan setelahnya 24 Sya'ban 1441 Hijriah, yang khusus memberikan imbauan terkait dengan bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, karena ternyata Allah menakdirkan wabah ini terus berkepanjangan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Kan itu bagaimana sikap kita ya ketika Ramadan yang selalu kita nantikan ini, yang di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang kita diperintahkan. Ternyata dengan adanya wabah ini kita mungkin tidak mampu untuk melakukan sebagian ibadah yang selama ini kita disyariatkan atau diperintahkan untuk melakukannya. Dan kita janjikan dalam imbauan tersebut bahwa kita akan mengeluarkan panduan ibadah lebih detail pembahasannya. Dan alhamdulillah kita berhasil meluncurkan sehari atau menjelang masuknya bulan Ramadan. Namun setelah kita luncurkan dan telah kita sosialisasikan kepada para kaum muslimin dan muslimat secara umum dan kader Wahda secara khusus, ternyata entah mungkin ya karena budaya membaca belum terlalu kuat di tengah-tengah kita, pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan setelah peluncuran kitab ini pun masih banyak berkisar dengan apa yang telah kita tuliskan di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak di antara kita belum membaca, walaupun semuanya berbahagia, senang, mengapresiasi ketika buku ini pertama kali kita hadirkan. Atau memang mungkin mendengarkan ya, kita lebih suka mendengar daripada membaca. Atau memang mungkin ya, sebagaimana yang merupakan tradisi para ulama kita, bagaimanapun luasnya pembahasan dalam satu kitab, kadang membutuhkan seorang yang mensyarahnya, ya, seorang yang mensyarah dan menjelaskannya. Atas dasar itulah, setelah kita melihat ada hajat, kebutuhan yang mendesak untuk lebih menjelaskan masalah-masalah yang telah kita tuliskan, karena itu kita alhamdulillah hadir pada siang hari ini untuk bisa memberikan pencerahan dan semoga memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Perlu juga kami sampaikan sebagai pengantar ya, sebelum kita bahas masalah-masalah yang diamanahkan kepada kami, bahwa di samping kita tentu saja bersedih ya dengan ujian ini, lalu kita hadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran ya terhadap takdir Allah dan penyikapan yang positif, kita juga makin yakin ya dengan kebenaran agama kita dan kesempurnaan agama kita. Karena dengan keadaan-keadaan dan musibah-musibah dan kejadian-kejadian yang datang yang mungkin banyak tidak diduga oleh umat manusia, ternyata ketika banyak manusia kebingungan ketika menghadapi masalah-masalah yang seperti ini, kita mendapati persoalan-persoalan tersebut boleh dikata telah tuntas dibahas dalam syariat yang suci ini. Kita telah menelaah ya buku-buku literatur para ulama kita dan penjelasan fatwa-fatwa mereka, ternyata alhamdulillah kita punya dasar yang dengannya kita bisa teguh, bisa tetap konsisten dengan agama kita dalam keadaan yang seperti ini, dan seperti yang kita katakan tadi, makin yakin akan kesempurnaan agama kita ini. Sangat benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Dan Nabi kita SAW telah menjelaskan apa-apa yang ada dalam Quran
dan apa-apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Dan beliau telah mewariskan kepada para ulama-ulama yang merupakan pewaris-pewaris sah dari para nabi dan rasul kaidah-kaidah atau dalil-dalil Quran dan sunnah yang dengannya dijadikan kaidah-kaidah pokok para ulama kita yang atas dasar itu mereka bisa menyelesaikan setiap persoalan yang datang dimanapun terjadinya persoalan tersebut dan kapanpun terjadinya. Dan ini diantara hikmah kenapa tidak perlu lagi diutus seorang nabi dan tidak ada syariat setelah syariat Nabi Muhammad SAW, karena syariat beliau syariat yang universal untuk seluruh manusia dan dia senantiasa relevan sepanjang zaman. Apa yang dikumpulkan oleh Dewan Syariah, masalah-masalah yang kita bahas dalam kitab ini 19 Panduan Ibadah, ini adalah soal-soal pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada Dewan Syariah setelah terjadinya wabah ini. Kita mencoba mengumpulkan masalah-masalah yang paling pokok dan sering berulang, dan soal itu kita serahkan kepada para anggota-anggota Dewan Syariah untuk menjawabnya. Beberapa orang kita amanahkan dan akhirnya kita sepakat untuk mengumpulkan semuanya, merangkumnya dalam bentuk buku seperti ini. Jadi kita menghadirkan dalam format tulisan, namun makalah yang ilmiah seperti ini. Namun asalnya ini adalah pertanyaan yang datang dari para jamaah, para kaum muslimin dan muslimat di berbagai tempat. Tentu saja ya, karena ini adalah buah karya dari manusia biasa, banyak kekurangannya, dan mungkin ada masalah-masalah yang dianggap sangat urgen yang belum sempat kita bahas di sini. Insya Allah ya, kita akan menyempurnakan buku ini dan mungkin akan melengkapinya dengan hal yang juga mungkin sangat mendesak untuk diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan ya, karena waktu yang mendesak pada saat penyusunan buku ini, mungkin masih banyak hal yang perlu ditambahkan dalam setiap tulisan-tulisan yang telah kami ketengahkan di hadapan para ikhwah dan akhwat dan kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Waktu yang sangat terbatas dan kita akan membahas tuntas insyaallah. Dalam artian 19 masalah ini kita akan bahas keseluruhannya insyaallah ta'ala, dengan menyebutkan hal-hal yang pokok yang bisa menjadi bekal ya, dan pemahaman yang inti dari masalah-masalah yang kita tuliskan ini. Untuk bagian kami akan membahas 7 persoalan ya, 7 persoalan. Ya. Yaitu pembahasan yang pertama, peniadaan sholat Jumat karena wabah virus corona COVID-19, dan pembahasan berikutnya meninggal karena wabah penyakit, apakah mati syahid, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu masalah peniadaan sholat Jumat karena wabah virus corona ya, COVID-19 ini. Ini termasuk masalah yang paling banyak dipertanyakan ya, karena tentu saja di antara tempat yang paling dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini indikasi keimanan ya. Berada di rumah Allah ya, bagi seorang hamba Allah, seorang mukmin, adalah di antara kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa tergantikan oleh tempat-tempat yang lain. Maka banyak di antara kaum muslimin ya heran dan kaget, dan bahkan mungkin ada sebagian yang menolak ketika adanya fatwa para ulama kita yang memandang untuk sementara adanya pelarangan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid, sholat-sholat yang wajib, bahkan sholat Jumat pun ya, sholat Jumat yang merupakan salah satu sholat yang paling wajib, yang paling ditekankan dalam syariat ini pun para ulama kita memfatwakan untuk sementara ketika wabah masih seperti saat sekarang ini, maka difatwakan untuk tidak diadakan. Apakah
yang mendasari ya para ulama kita sampai mengeluarkan fatwa-fatwa yang seperti itu ya. Bahkan ya di antara hal yang kita lihat hari ini di bulan suci Ramadan, jangankan yang wajib tadi, sampai pelarangan solat sunnah tarawih di masjid pun ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang menolaknya, bahkan mengupayakan dengan berbagai cara untuk tetap melaksanakannya ya, tetap melaksanakannya. Perlu kita jelaskan ya beberapa hal ya terkait dengan masalah ini, dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama kita. Dan sebelumnya perlu untuk kami ingatkan bahwa apa yang difatwakan oleh pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, pelarangan sholat jamaah utamanya di yang daerah yang dikatakan penyebaran wabah yang sudah tidak terkendali, yang berada di zona merah. Apa yang mereka fatwakan itu bukan hanya fatwa yang berlaku di negeri kita. Bahkan sebelum fatwa MUI, Majelis Ulama kita, negeri-negeri Arab ya, yang di sana tentu saja kita ketahui sebagai markas-markas ilmu umat Islam hari ini. Di sana ada negeri Arab Saudi umpamanya, atau Mesir ya, Kuwait dan berbagai negeri-negeri Arab lainnya yang merupakan kiblat ilmu hari ini. Mereka telah memfatwakan fatwa yang semacam ini, peniadaan sholat jamaah untuk sementara demi mencegah penyebaran yang lebih luas dari wabah ini yang kita sudah tahu bagaimana cara penyebarannya. Oleh karena itu fatwa dari Majelis Ulama kita bukan fatwa yang dikatakan syadz ya, bukan fatwa yang aneh, yang asing, atau fatwa yang ganjil yang berdiri sendiri tanpa ada dasar-dasar yang mereka berpegangi. Di sini di bagian pertama, peniadaan sholat Jumat karena wabah virus corona ya, di sini kita sebutkan beberapa alasan para ulama kita. Di antaranya hadis yang terkenal dalam masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ada asalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Firra minal majzumi firaraka minal asad." Larilah dari orang yang berpenyakit menular sebagaimana kamu lari dari singa ya. Bahkan dalam hadis Muslim, Nabi kita SAW ketika ada seorang yang mau membaiat beliau, dan orang itu dikatakan seorang yang majzum, seorang yang punya penyakit menular, kebiasaan Nabi kita SAW membaiat dengan berjabat tangan. Waktu itu beliau tidak menjabat tangan ya dari laki-laki tersebut dan mengatakan, "Pulanglah, kami sudah membaiat kamu." Ya, kami sudah membaiat kamu, padahal orang itu mau membaiat Nabi kita SAW, dan kebiasaan yang dikenal adalah jabat tangan ya bagi lelaki. Ya, adapun wanita memang Nabi kita SAW hanya membaiat dengan kata-kata saja. Adapun dengan laki-laki kebiasaan adalah dengan berjabat tangan. Tapi karena dilaporkan bahwa laki-laki tersebut berpenyakit menular, maka Nabi kita SAW yang tidak menjabat tangannya dan mengatakan, "Pulanglah karena engkau telah kami baiat." Dan ini dasar bagaimana seorang menghindari hal tersebut sebagai langkah saddan lidzari'ah atau tindakan preventif yang diajarkan dalam ajaran Islam. Namun tetap tentu saja kita berkeyakinan bahwa penularan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-akhdhu bil asbab dalam ajaran Islam adalah suatu hal yang sangat ditekankan, suatu hal yang sangat dipentingkan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara tawakal dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan kemudian juga adalah kita mengambil sebab-sebab yang mewujudkan sesuatu yang kita inginkan atau menghindari sesuatu yang kita khawatirkan atau yang kita takuti. Dan ini akidah yang lengkap, berbeda dengan akidah Qadariyah yang hanya mengandalkan al-akhdhu bil asbab, atau akidah Jabariyah yang sekedar pasrah saja kepada Allah, berdoa saja tanpa memperhatikan masalah sebab-sebab tertentu atau sebab-sebab terjadinya sesuatu. Kemudian juga sabda Nabi kita SAW, "La yuridanna mumridun ala musih." Ini terkait dengan unta yang sakit. Unta yang sakit dilarang untuk digabungkan dengan unta yang sehat. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu,
di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Ya, kalau terjadi satu wabah yang menular, jika kita baru mau mendatanginya, kita dilarang ya untuk mendatanginya, dan jika kita ada di sana, kita dilarang untuk keluar agar kita tidak menjadi sebab tersebarnya wabah tersebut. Dan terkait dengan wabah ya COVID-19 ini, kita ketahui bahwa penularannya banyak yang tidak bisa kita deteksi sebelumnya atau sebab-sebabnya. Karena kadang seseorang yang kelihatannya sehat-sehat ternyata dia menyimpan wabah tersebut. Ya, berapa banyak orang yang kita dapatkan informasinya bahwa dia telah terbukti ya positif bahwa dia terkena wabah, ternyata kita lihat dia kelihatan sehat. Dan ini yang banyak terjadi ya ketika orang pada berkumpul di tempat-tempat kerumunan banyak orang, dan tidak bisa dipungkiri masjid juga termasuk tempat yang seperti itu. Perlu kami ingatkan ya bahwa bukan berarti kita mengatakan masjid adalah sebab penularan wabah tersebut. Lalu kita mengatakan masjid ya sebagai tempat yang berbahaya. Tidak seperti itu yang kita maksudkan. Namun yang dimaksudkan adalah kumpulan banyak orang, ya kerumunan banyak orang di satu tempat, inilah di antara penyebab tersebarnya wabah tersebut dimanapun dia berada. Ya, sehingga ya kita tentu saja menasihati siapapun ya di antara manusia hari ini yang ingin menghindarkan dirinya dari wabah ini untuk menghindari setiap kerumunan banyak orang. Dan karena masjid ini sangat rentan untuk berkumpul ya, karena memang kita dianjurkan berjamaah, maka ulama kita melihat untuk saat sekarang perlu untuk dihindari ya perkumpulan itu, dan perkumpulan itu entah dalam bentuk taklim, tabligh akbar, atau termasuk sholat jamaah ya, sholat jamaah yang sangat ditekankan ini untuk sementara dihentikan secara meluas ya, dalam artian dilarang orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk mendatangi satu masjid tertentu ya, karena kita tidak mengetahui dari mana datangnya wabah tersebut. Dalam buku ini ya kita sebutkan juga di sini, di antara alasannya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah ya, di mana beliau menjelaskan bahwa beliau pernah satu hari ketika hujan keras dan ada dan hujan keras yang sampai terjadi lumpur dan becek waktu itu, beliau ketika azan beliau menyuruh kepada muazzin untuk menambahkan shollu fi buyutikum ya, salatlah di rumah kalian. Waktu itu orang pada bertanya, dan orang sebagian mengingkar karena baru mendengar ya ucapan yang seperti itu. Beliau mengatakan, saya telah mendengarkan ini langsung dari orang yang lebih afdal daripada saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mau meringankan kita dan tidak mau menyulitkan kita. Khawatir ya kaum muslimin memaksakan diri, karena ketika sudah ada panggilan hayya 'alas shalah, maka tidak beralasan bagi seseorang untuk tidak mendatanginya. Karena itu beliau mengganti dengan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Di sini ulama kita mengatakan, jika saja khawatir orang terkena hujan atau dia kesulitan ya dengan lumpur yang ada atau jalanan yang becek yang menyulitkan mereka sehingga ada uzur untuk tidak melaksanakan sholat jamaah, gimana lagi dengan wabah ini yang lebih berbahaya, yang jauh lebih berbahaya, bahkan mematikan, dan sudah banyak korban-korban yang seperti itu. Oleh karenanya min babil aula, qiyasul aula ya, bahwa hal ini lebih menjadi alasan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid-masjid yang ada. Dan di sini juga kita sebutkan bahwa walaupun kita tentu saja sedih, namun seorang mukmin yakin bahwa setiap ketetapan Allah banyak hikmahnya dan pasti ada kebaikan di dalamnya. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kita sangka dia sesuatu yang tidak baik, bahkan mungkin saja dia sesuatu yang baik bagi kita. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi kita SAW yang selama ini ya, bahkan mungkin sebagian umat hari ini sudah meninggal dunia belum sempat melaksanakan sunnah-sunnah sebagian dari yang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Baru hari ini bisa kita amalkan ya.
kita amalkan hari ini, karena agama ini mengajarkan kita ada sunnah-sunnah tertentu pada saat-saat musibah yang seperti ini. Karena itu, di samping sempat ya kita sedih, ada juga yang perlu kita hadirkan, kita berasa syukur kepada Allah karena bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang selama ini mungkin belum pernah kita sempat melaksanakannya. Dan bagi hamba-hamba Allah yang telah biasa melaksanakan sholat jamaah, lalu terus ada kerinduan untuk itu, maka bergembiralah. Anda insya Allah tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Ya, berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal, bahwa seorang hamba jika sakit dan safar, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah yang biasa dikerjakan. Ketika dia sakit, mungkin tidak bisa ke masjid. Ketika dia safar, mungkin dia akan mengerjakan sholat qasar 2 rakaat saja. Tapi Nabi kita SAW mengatakan akan tercatat baginya pahala yang sempurna sebagaimana dia mengerjakan ibadah tersebut muqiman sahihan, dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini juga kita baru menyadari hikmah kenapa Nabi kita SAW mengatakan tentang satu di antara 7 orang yang dijamin akan mendapatkan ketenangan di masa-masa ketika orang semua pada ketakutan, akan mendapatkan naungan di arsy Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang pada kepanasan. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Nabi kita SAW tidak mengatakan wa rajulun jasaduhu mahbusun fil masjid. Beliau tidak mengatakan seorang yang jasadnya selalu berada di masjid, tapi hatinya terpaut di masjid. Maka ini juga yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa kita yang sudah terbiasa ke masjid, dan hari ini kita tidak bisa ke masjid dengan adanya musibah ini, wabah ini, maka hati kita selalu tetap kita hadirkan rasa rindu untuk ke masjid. Ya. Maka tidak mengapa, bahkan bagus ya kalau kita selalu mengingat begitu indahnya ketika kita masih berjamaah, begitu indahnya ketika kita beritikaf umpamanya, begitu indahnya ketika kita membaca Al-Quran di masjid. Hadirkan selalu rasa rindu ke masjid. Hati kita, walaupun jasad kita tidak ada di masjid, tapi insya Allah kita tetap termasuk dari mereka-mereka yang akan mendapatkan jaminan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam salah satu syarah beliau, ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari, beliau menjelaskan bahwa masjid dalam hajat-hajat tertentu, kondisi tertentu, dan ada alasan yang bisa diterima oleh syariat, boleh saja ditutup untuk sementara, dan itu tidak termasuk orang-orang yang menghalangi dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk orang yang menghalangi manusia-manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang perlu untuk kami jelaskan terkait dengan pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang berikutnya, meninggal karena wabah penyakit apakah mati syahid? Nah, ini juga satu masalah yang memang sangat patut ditanyakan, karena wabah ini perlakuannya, ya, perlakuan terhadap orang yang meninggal sangat berbeda. Dan juga wabah ini kalau kita melihat di sejarah Islam yang ada, bahkan sejarah dunia, mirip-mirip dengan ada satu penyakit yang disebut dengan taun, ya, yang sangat dikenal dan pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, di tahun ke-18 Hijriah, dan secara khusus di daerah Amwas. Dan apakah mati dengan wabah penyakit corona ini, yang mana penyakit ini tidak hanya menimpa orang-orang kafir saja, tapi juga menimpa umat Islam. Apakah ketika umat Islam, seorang dari muslim atau muslimah meninggal dunia, apakah dia tergolong mati syahid? Ya. Mati syahid dalam Islam adalah mati yang paling mulia. Dan Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Madza ta'udduna asy-syahid fikum?" Yang mana kalian anggap mati syahid? Lalu
para sahabat mengatakan yang meninggal dalam perjuangan fisabilillah. Kata Nabi SAW, kalau begitu sangat sedikit di antara umatku yang mati syahid. Lalu para sahabat mengatakan, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan berapa di antaranya. Beliau mengatakan, man qutila fisabilillah fahuwa syahid. Lalu man mata fisabilillah, dalam perjuangan fisabilillah, apapun bentuknya, entah dalam peperangan jihad ataupun yang lainnya, dikatakan mati syahid. Lalu beliau mengatakan, man qutila fit ta'un, siapa yang meninggal dalam ta'un juga mati syahid. Wa man mata fil ta'un fahuwa syahid, siapa yang meninggal dunia karena wabah ta'un maka juga dikatakan mati syahid. Lalu man mata fi al-batn, siapa yang meninggal dunia karena penyakit perut, ya sakit perut, maka dia juga dikatakan mati syahid. Dan man mata fil atau al-ghariq, ya dia juga mati syahid, mati karena tenggelam. Kesemuanya dikatakan syahid. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan berapa di antaranya mati karena ditimpa bangunan atau sesuatu dari atas, juga dikatakan mati syahid. Pertanyaan besarnya adalah, apakah wabah corona ini juga sama dengan taun? Ya, taun itu kalau dalam bahasa Indonesia yang sudah diambil juga, yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, taun. Ya, kalau dalam kamus besar itu taun, ya taun. Taun ini wabah yang ada yang mengatakan ya mirip dengan kolera, ada yang mengatakan penyakit pes, ya sebabkan tikus dan yang lainnya. Di sini disebutkan ya beberapa hal yang membedakan antara taun dan wabah corona dan penjelasan tentang taun. Ala kulli hal, ya para ulama kita berbeda pendapat apakah disamakan antara taun dengan wabah corona ini. Setelah mereka sepakat bahwa orang yang meninggal dunia karena taun, maka dia dikatakan mati syahid berdasarkan hadis tadi dan hadis-hadis yang lainnya. Di antara dalil yang mengatakan atau orang yang mengatakan dibedakan antara taun dengan wabah yang lain, karena Nabi kita SAW pernah mengatakan salah satu kekhususan Madinah adalah la yadkhuluha at-taun, tidak akan masuk ke kota Madinah penyakit taun. Dan kita tahu hari ini di Madinah pun wabah corona ini masuk dan sebagian sudah menjadi korbannya. Tidak sedikit sudah menjadi korban di kota Madinah. Karena itu ini menjadi dalil sebagian ulama kita bahwa ada sisi perbedaan antara taun dengan wabah corona. Namun jika melihat hadis-hadis tentang wabah secara umum, ya memang ada kabar gembira bagi mereka yang meninggal dunia ketika ditimpa wabah lalu bisa bersabar, bahwa mereka pun akan mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Ya, atas dasar itulah banyak ulama kita, tidak sedikit ulama kita yang menganggap bahwa orang yang mati karena wabah corona pun akan mati syahid jika memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di sini disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang taun. Lalu Nabi SAW mengatakan dia adalah azabun yab'athuhu Allah taala ala man yasha, yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada siapa yang Allah inginkan. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, kalau dia menimpa orang beriman maka dialah rahmat Allah kepadanya, dia meninggal dalam keadaan yang baik. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi. Ini satu syarat yang penting diperhatikan. Tidaklah seseorang yang ditimpa oleh penyakit taun atau wabah, ya. Sekali lagi sebagian ulama kita menyebutkan wabah secara umum. Ya, termasuk di dalamnya mereka mengatakan corona ini. Fayamkusu fi baladihi, lalu dia tetap tinggal di rumah, di daerahnya, di kotanya. Di sini periwayatan Bukhari. Sebagian menukil hadis ini dan mengatakan dalam riwayat Bukhari ada kata-kata fayamkusu fi baitihi, tinggal di rumahnya. Ya, dan ini menjadi dalil tidak keluar rumah. Perlu kami sampaikan bahwa dalam Sahih Bukhari lafadznya adalah fayamkusu fi baladihi, bukan fayamkusu fi baitihi. Adapun periwayatan fayamkusu fi baitihi, tinggal di rumah, hanyalah periwayatan Imam Ahmad dan tidak dalam periwayatan Imam Bukhari.
Walaupun sebagian mengatakan bahwa riwayat Imam Ahmad itu pun bisa diartikan orang yang tinggal di rumahnya secara khusus pun memiliki fadilah, keutamaan bersabar terhadap penyakit ini. Bukan sekadar orang yang tidak mau keluar dari kotanya. Ya, dan ini juga sekaligus menjadi dalil bahwa ketika ada wabah seperti ini, jangan kita berpindah tempat, ya, berpindah wilayah yang bisa menyebabkan lebih tertularnya wabah ini. Sabiran muhtasiba, dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia sadar bahwasanya tidaklah musibah itu menimpahnya kecuali yang telah Allah tetapkan, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa orang akan mendapatkan mati syahid ketika dia bersabar dengan musibah tersebut. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pahala syahid. Siapa itu? Pertama, orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dia ditimpa penyakit taun lalu dia bisa bersabar. Ya. Yang kedua, terjadi taun, kemudian ia tidak meninggal karena taun tersebut. Ya. Dia tidak meninggal karena penyakit taun. Walam yamut bihi, aw lam yaqa bihi aslan, atau ya dia tidak terkena taun tapi dia bersabar tidak keluar dari daerahnya, maka nanti ketika dia meninggal dunia pun dicatat sebagai orang yang mati syahid. Yang kita mau ambil faidah dari hadis ini adalah sikap untuk menahan diri, tidak menjadi penyebab tersebarnya wabah ini, bersabar dengan hal ini antara sifat-sifat orang-orang yang akan dijamin mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Ya. Itu di antara hal-hal yang pokok dalam pembahasan tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya tentang penggunaan masker atau penutup wajah saat sholat sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19 ini, kita sudah mendengarkan dari para dokter kita, para ahli medis, di antara hal yang dianjurkan adalah penggunaan masker. Ya, penggunaan masker utamanya ketika kita berada di tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Ketika masih dilaksanakan sholat secara berjamaah umpamanya, lalu ada di antara tindakan pencegahan, ada yang mau melaksanakan sholat berjamaah, ya utamanya mungkin di tempat-tempat yang masih memungkinkan, ya di zona hijau, yang memang betul-betul steril, tidak ada sama sekali yang ditimpa penyakit tersebut atau wabah tersebut. Namun sebagai tindakan hati-hati, apalagi mungkin dia fisiknya sedang lemah atau ada gejala flu dan semacamnya, bolehkah baginya untuk melaksanakan sholat dengan memakai masker? Dalam Islam ada beberapa istilah ya untuk masker itu, penutup hidung dan mulut kita. Ada yang disebut dengan talassum, ya talassum. Dan talassum ya sebagaimana kata Az-Zailai rahimahullah adalah yang menutup hidung dan mulut saat sholat, ya. Dan juga ada yang dinamakan penutup wajah, ya. Biasa kalau untuk wanita seperti niqab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughtiya ar-rajulu fahu fi shalah." Seseorang dilarang menutup mulutnya pada waktu salat. Ya, ini larangan yang jelas. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan larangan ini dalam kondisi ketika tidak ada uzurnya, ya, tidak ada penyakit. Dan ulama telah menyebutkan bahwa pelarangan ini adalah derajatnya karahatut tanzih, ya, pelarangan yang tidak sampai diharamkan. Namun ketika ada sebabnya, ada alasannya, maka pelarangan tersebut berubah menjadi suatu hal yang kadang dianjurkan. Buktinya Nabi kita SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, ya,
dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza tathaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitana yadkhul." Kalau kalian menguap, maka upayakan untuk menutup mulut kalian, karena syaitan akan masuk ketika kita biarkan. Dan ulama menjelaskan termasuk pada waktu kita sholat. Ketika kita sholat lalu akan menguap, ya maka kita dilarang membiarkannya, tapi kita perlu mencegahnya. Di antara bentuk pencegahan adalah menutup mulut kita. Dan ini dalil bahwasanya menutup mulut, ya walaupun dalam waktu sholat tetap kita diperintahkan. Padahal tadi ada larangan. Berarti pada saat adanya hajat kebutuhan untuk itu, dia menjadi suatu hal yang disyariatkan. Termasuk untuk wanita, ya, termasuk untuk wanita. Larangan menutup wajah juga berlaku bagi mereka secara umum, ya, secara umum hukum asal demikian. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Abdul Bar, ketika seorang wanita sholat umpamanya di tempat yang dimana tempat itu tidak aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dibolehkan bagi wanita untuk menutup wajahnya, demi menghindarkan mudarat yang lebih besar, yaitu nampaknya auratnya. Atas dasar inilah ulama kita menyimpulkan, ya, bahwa bolehnya menggunakan masker pada waktu sholat ketika seseorang sedang sakit atau menghindarkan penularan wabah corona seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Ini kesimpulan, ya, kesimpulan penting dari hal tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang sholat berjamaah di masjid. Masih berapa menit lagi? 3 menit. Ya. Pembahasan selanjutnya. Kalau gitu kami sebutkan kesimpulan-kesimpulan yang paling penting, ya, dari setiap pembahasan. Sholat berjamaah di masjid dengan saf yang agak terpisah, ya, atau berjauhan. Ya, kita tahu di antara kesempurnaan sholat jamaah adalah lurus dan rapat. Ya, Nabi kita SAW mengatakan fa inna taswiyatus saffi fa inna taswiyatus sufufi. Ya, dalam banyak riwayat mengatakan min tamamis shalah. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan aqimus suffakum wa tarasu. Ya, rapatkan shaf. Namun apa hukumnya merapatkan shaf dan hukum meluruskan shaf? Jumhur ulama kita mengatakan sunnah muakkadah, ya, sangat ditekankan, tapi tidak sampai wajib dan tidak sampai dikatakan membatalkan atau syarat sahnya sholat jamaah, ya, syarat sahnya sholat jamaah. Walaupun sebagian ulama kita, dan ini yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga Ibnu Hazm dan yang lainnya, mengatakan wajib untuk meluruskan shaf dan menjaga shaf agar dia tidak terlalu berjauhan, ya, tidak berjauhan. Tapi itu pun dalam kondisi-kondisi yang normal, ya, sampai ulama kita yang mewajibkan, ya, Syekhul Islam atau yang lainnya mengatakan dalam kondisi darurat, ya, ketika ada penyebab-penyebab tertentu maka tidak mengapa ada kerenggangan, ya, pada shaf tersebut. Di sini dikutip beberapa pandangan-pandangan ulama kita, termasuk ulama yang memfatwakan bahwa ketika sholat berpisah-pisah seperti itu, ya, tidak rapat, maka mereka sah sholatnya, tapi bagaikan sholat sendiri-sendiri saja. Lebih baik pulang saja ke rumahnya, ya. Namun jumhur ulama kita, ulama kontemporer yang termasuk itu mengatakan tetap sah dianggap sebagai sholat berjamaah di masjid, ya. Namun perlu untuk diingatkan, ya, karena hari ini banyak yang melihat, ya, hari-hari ini sholat tarawih di Masjid Haram Mekah mungkin secara khusus, entah kalau di Masjid Nabawi, ya, kami, ya, kalau di Masjid Haram Mekah kita sudah lihat, ya, bagaimana penerapan social distancing ini, di mana adanya pemisahan shaf. Apakah bagaimana dengan itu? Apa yang dilakukan di Masjid Haram itu, ini sudah menjadi jawaban sebenarnya bagaimana fatwa dari para ulama kita di sana, ya, yang membolehkan hal tersebut disebabkan adanya uzur, Walaupun di sini kita sebutkan rekomendasi. Yang pertama,
bahwasanya kalau sudah ada pelarangan, ya, utamanya memang yang sudah berada di zona merah, maka hukum untuk sholat jamaah sudah tidak berlaku hukum kewajibannya, karena menghindari mudarat yang lebih besar. Adapun yang masih aman, tapi sudah ada imbauan dari pihak majelis ulamanya dan pihak waliul amrnya, pihak penguasanya, sudah ada dari pihak pemerintah daerah melarang, walaupun mungkin yang positif masih sangat sedikit, ya, belum masuk sampai zona merah, ya, zona kuning mungkin, ya, atau mungkin ada sebagian zona hijau, tapi untuk menghindari penyebaran atau datangnya wabah tersebut, maka sudah ada imbauan. Maka pada saat itu, di sini sudah kita sebutkan, pada saat itu maka kewajiban sholat jamaah sudah hilang atau sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya hal tersebut. Karena ini bentuk menghindari mudarat yang lebih besar dan juga ketaatan kepada para ulama kita untuk hal yang ma'ruf dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Dan bagi mereka-mereka yang masih berada di tempat-tempat yang sangat-sangat aman, ya, lalu dikatakan tidak mengapa melaksanakan sholat jemaah, tapi untuk menghindari terjadinya wabah, lalu menyepakati pelaksanaan yang seperti itu, maka inilah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini. Ya. Jadi di Mekah dan Madinah perlu untuk kami ingatkan bahwa di Saudi sejak awal sudah tidak ada pelaksanaan sholat jamaah di masjid-masjid umum kecuali di Masjid Haramain, ya, Masjid Mekah dan Masjid Nabawi. Itu pun saat sekarang dengan SOP yang sangat ketat, ya. Adapun masjid-masjid yang lain itu sudah tidak dibenarkan untuk melaksanakan sholat dan sudah dinonaktifkan, ditutup, ya, bahkan. Maka di daerah-daerah yang saat sekarang ini, seperti kalau di daerah kita ini, ya, di daerah Makassar, ya, di sini jelas kebijakan dari pihak pemerintah dan juga fatwa dari para ulama kita, apatah lagi dikatakan sebagai zona merah, maka tentu saja menghindarkan diri untuk datang ke masjid, ya, atas dasar itu ini insya Allah bukan suatu kemaksiatan, bahkan bisa dikatakan sebagai suatu hal yang memberikan maslahat yang lebih besar, dan insya Allah bisa berpahala jika kita memang niatkan untuk ketaatan kepada sesuatu yang memang dibenarkan oleh syariat dan untuk menghindarkan diri kita dari membahayakan orang lain, ya, membahayakan orang lain. Jadi intinya jika memang satu tempat yang masih memungkinkan untuk sholat jamaah, ya, lalu menerapkan sistem ini, maka sholat jamaahnya itu sah, insyaallah taala. Kemudian azan dan kaifiatnya di tengah wabah Covid, ya, nanti ini. Kesimpulannya bahwa hukum azan sebenarnya sunnah muakkadah. Ya, di sini fardu kifayah, afwan. Hukum azan di sini kita jelaskan, hukum azan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya tetap mesti ada yang mengumandangkan azan. Apalagi azan itu banyak fungsinya. Ya, dia bukan cuma sekedar untuk mengajak orang sholat jamaah, tapi juga adalah untuk sebagai tanda isyarat memberikan informasi bahwa sholat telah masuk. Dan juga sebagai pemberitahuan bahwa di negeri itu adalah ada kaum muslimin di dalamnya. Ya, dan Nabi kita SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau beliau dulu mau menyerang, ya, satu daerah, beliau menunggu dulu sampai masuk waktu subuh. Kalau terdengar azan, maka tidak dilanjutkan. Namun kalau tidak terdengar, maka itu isyarat bahwasanya itu tidak ada kaum muslimin di dalamnya. Berarti azan adalah di antara syiar yang sangat penting sebagai pemberitahuan bahwa di tempat tersebut ada kaum muslimin. Dan kita sudah sebutkan ini, di antaranya pernyataan yang sangat baik dari Ibnul Mulaqqin rahimahullah ta'ala tentang pentingnya masalah azan. Dengannya, kita tetap menganjurkan pelaksanaan azan, paling tidak di satu lingkungan tertentu yang satu masjid di satu lingkungan tertentu yang masjid itu bisa memperdengarkan azan untuk semua yang ada di warga di daerah tersebut, ya. Namun dengan catatan azannya diubah sighahnya, ya, azannya, ya, karena memang kita azan ini bukan untuk mengajak lagi orang ke masjid, ya, atau tidak mewajibkan lagi ke masjid. Karena itu diubah sighahnya dengan beberapa bentuk, ya. Di sini kita sebutkan ada 4
yang bisa kita katakan, yaitu sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, atau ala sallu fir rihal, atau as-shalah fir rihal. Ini semua ada dalilnya yang kita sebutkan dalam tulisan kita ini. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan sallu fi rihalikum itu kalau berada di luar kota, sebagian mengatakan seperti itu. Adapun sallu fi buyutikum kalau kita berada di dalam kota, dan sebagian mengatakan sama saja. Karena rihal bisa berarti rumah, juga bisa berarti tempat persinggahan atau tempat berdomisili atau tempat seorang berdiam di situ. Dan bagaimana pelaksanaannya, di mana kita letakkan? Ada 3 pendapat ya, disebutkan di sini ya, yaitu ada yang pendapat mengatakan bahwasanya sallu fi rihalikum atau fi buyutikum itu nanti setelah kita mengucapkan azan secara sempurna, lalu setelah itu kita mengatakan sallu fi rihalikum berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau sebutkan azan dulu secara lengkap, setelah itu beliau mengatakan ala as-shalah fi rihal atau sallu fi rihalikum. Cara yang kedua yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, panggilan hayya 'alas shalah diganti ya dengan sallu fi buyutikum. Jadi hayya 'alas shalah sudah tidak disebutkan lagi, diganti dengan sallu fi buyutikum. Lalu setelah itu hayya 'alal falah. Dan yang ketiga dari hadis Amr bin Aus ya radhiyallahu anhu rahimahullah, disebutkan dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwa diucapkan setelah kita mengatakan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, lalu sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Jadi Allahu Akbar tetap ada, asyhadu an la ilaha illallah tetap ada, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah tetap, hayya 'alal falah, lalu setelah itu sallu fi buyutikum, lalu setelah itu Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi dia juga di tengah, tapi tetap ada ucapan tetap ada panggilan hayya 'alas shalah. Dari semuanya ini ya, periwayatan ini nampaknya periwayatan dari Abdullah bin Abbas yang lebih baik ya untuk digunakan ya, yaitu kita ganti panggilan hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum. Walaupun semua sighah ini, bentuk lafaz ini bisa digunakan. Dan dalam buku ini kita juga sudah menjelaskan berapa kali diucapkan. Ada yang mengatakan tidak ada jumlah tertentu karena tidak disebutkan secara jelas, tapi yang rajih insyaallah tetap 2 kali sebagaimana lafaz azan yang lainnya. Juga kita sebutkan tentang jawabannya ya, entah kita jawab juga dengan sallu ya fi rihalikum atau fi buyutikum sebagaimana panggilan azan tersebut, atau sebagaimana panggilan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Rinciannya sunnah-sunnah yang seperti ini silahkan dibaca dalam buku ini. Kemudian yang paling terakhir tentang pembahasan puasa ya, puasa di masa wabah seperti saat sekarang ini. Pada 2 pihak, kita atau seorang yang sakit dan seorang petugas kesehatan yang mungkin tidak sakit tapi dia melayani pasien yang tentu saja memerlukan stamina yang prima juga dan kondisi yang fit, maka apa hukum meninggalkan puasa dalam kondisi yang seperti itu? Dalam buku ini pembahasan 9 dan 10 untuk masalah berpuasa, di sini kita jelaskan bahwa orang yang sakit pun perlu difahami ada 3 jenis orang yang sakit. Pertama, seorang yang sakit tapi tidak mengapa dia untuk tetap berpuasa. Sakitnya tidak menghalangi dia untuk puasa, seperti sakit flu ya atau agak pusing ya. Maka itu penyakit ringan yang tidak menghalangi dia tetap untuk berpuasa. Tetap diwajibkan untuk puasa. Atau sakit sedikit perutnya agak keroncongan ya. Jadi bilang saya tidak wajib. Tidak, bukan penyakit gitu yang dimaksudkan. Ini tetap wajib untuk berpuasa. Yang kedua, penyakit yang ketika dia berpuasa, penyakitnya bisa bertambah dan makin parah. Dalam kondisi yang seperti itu, makruh dia untuk berpuasa. Makruh untuk berpuasa. Dan yang ketiga, yaitu haram dia berpuasa bagi orang yang ketika dia berpuasa akan memudaratkan dirinya. Ini yang dilarang. Dan Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Ya. Oh gitu.
Ya, untuk terakhir sekali, ya untuk nakes, ya pihak tenaga kesehatan, kesimpulan dari masalah ini, hukum asal tenaga kesehatan pun tetap wajib untuk berpuasa. Namun pada kondisi-kondisi yang sangat mendesak, ya, karena ada kabar bahwasanya ada informasi bahwa pakaian yang dikenakan itu tidak bisa diganti-ganti, lalu kadang menyebabkan sangat haus dan mungkin memerlukan tenaga yang prima, yang kondisi yang sangat fit. Maka ketika dia yakin bahwa itu akan memudaratkan dirinya, maka juga dibolehkan, karena itu uzur baginya. Tapi bagi yang tidak ada indikasi dia sakit, lalu hanya beralasan kita berada dalam kondisi wabah saat sekarang ini, maka haram baginya untuk berbuka dan tidak berpuasa. Dan ini telah difatwakan oleh para ulama-ulama kita di berbagai negara bahwa tetap wajib untuk berpuasa. Sekaligus jawaban bagi sebagian orang di negeri kita yang ada yang pernah mengusulkan, ya bahwasanya kita minta tunggu fatwa dari MUI untuk tidak wajibkan puasa karena corona ini. Ya, ini tentu sajalah pendapat yang nyeleneh, yang keliru, yang tidak didasari oleh dalil-dalil yang jelas. Kami rasa segitu, ya. Jadi dan intinya kami harapkan bisa dibaca dengan baik buku ini, ya, bisa dibaca, dan kalau dipandang belum lengkap, ya silakan ditanyakan. Yang kami sayangkan begitu banyak pertanyaan yang muncul, sebenarnya jawabannya sudah ada di sini. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas waktu kesempatan yang diberikan. Barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, sungguh luar biasa dan menarik penjelasan beliau dari 7 materi di atas. Namun jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Berikut pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama, berkaitan dengan materi pertama, bolehkah masjid tutup total dari seluruh kegiatan sholat jamaah selama pandemi ini, Ustaz? Ya, pertama di daerah-daerah yang masih steril, ya, yang masih terkendali, zona hijau, kalau memang masih ada di Indonesia, maka tetap sebagaimana fatwa MUI kita juga tetap diadakan yang sholat jamaah, dengan tentu saja dengan ada beberapa SOP yang perlu diketatkan, yang untuk menghindari seperti itu. Dan di daerah-daerah yang sudah mewabah, yang sudah tidak terkendali, ya, maka di sini yang kita sudah isyaratkan tadi, bahwa ulama kita memfatwakan, Syekh Utsaimin juga menyebutkan bahwa itu tidak mengapa insyaallah masjid ditutup untuk sementara, karena sebenarnya jika saja, ya, orang yang di dalam masjid, yang tinggal di masjid, ada di sana azan, lalu tidak datang jamaah dan dia melaksanakan azan, lalu dia salat jamaah, sebenarnya tidak mengapa juga, ya. Masalah ketika dia ditutup, kadang lalu azan dikumandangkan, lalu banyak yang tidak faham makna azan, ya, dengan sallu fi rihalikum, orang masih pada berdatangan, ya. Jadi tindakan seperti ini mudah-mudahan termasuk tindakan untuk darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Tentu saja dengan niatan bahwa itu bukan karena kita membenci masjid, bukan karena kita tidak suka masjid, tapi untuk menghindari wabah ini dan mudarat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Ada seorang muazzin masuk masjid azan, dia harus kunci dulu masjidnya supaya ada yang ikut masuk. Iya. Jadi memang perlu pencerahan sebelumnya, ya. Iya, mungkin pertanyaan tadi juga menjawab pertanyaan selanjutnya tentang larangan pemerintah untuk sholat, tapi bagi daerah yang masih jauh dari wabah COVID, apa masih bisa sholat? Ya, misalnya ada orang ini masih zona hijau, bro, ya, bolehkah tidak kami sholat ini? Seperti yang sudah disebutkan tadi, dan MUI juga menekankan masalah ini, bosnya sebenarnya boleh, tapi kalau saja, ya, pihak pemerintah setempat, ya, memandang seperti itu, atau MUI setempat juga sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, maka tidak wajib lagi bagi dia untuk sholat berjamaah walaupun masih zona hijau, ketika sudah ada pernyataan seperti itu, ya. Seperti ini di Makassar, saat ini sudah zona merah. Ya. Sebagian orang mengatakan, luar saya masih zona hijau, saat belum ada penderita, saat. Ya, saat sekarang sulit, ya. Kalau sudah zona merah sangat memungkinkan untuk penularan, karena masjid ini kan rumah Allah, dan tidak ada yang sulit untuk menghalangi jamaah dari luar, ya, kalau kita masih buka masjid kita. Karena itu memang kebijakan dari pemerintah setempat kita untuk melarang, maka ini insyaallah dia suatu hal yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Islam. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan yang tidak kalah menarik, Ustaz, dan juga marak sekarang, apa hukum razia dan melaporkan masjid yang melaksanakan salat tarawih atau berjamaah kepada pihak berwenang, Ustaz? Ya,
Jadi pertama kita katakan tentu saja orang yang melaksanakan sholat jamaah di sana ya dengan kecintaan kepada masjid dan yang lainnya tidak akan mungkin kita samakan dengan razia rumah-rumah makan yang masih buka umpamanya ya dalam suasana seperti saat sekarang ini dengan adanya wabah dan juga di siang hari yang sebagian tempat-tempat masih menampakkan ya kemungkaran yang besar makan di hari puasa ini. Tentu saja tidak sama kemungkarannya, ya tidak sama. Dan ini tapi tentu saja karena harapan kita bersama segera kembali dibuka dalam waktu dekat masjid-masjid untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, maka perlu ada ta'awun yang baik. Ya, dan di antara bentuk ta'awun ini kita harapkan memang kesabaran masjid-masjid yang ada untuk bisa menutup untuk sementara ya dan kerjasama yang baik sesuai dengan harapan dari pihak waliul amr kita. Ya. Jadi karena itu kalau bisa ada cara-cara yang lebih elegan ya, yang bisa tidak mendatangkan mudarat dan tidak sampai mendatangkan fitnah ya. Razia karena dikhawatirkan ada yang mau memanfaatkan juga, orang yang membenci, orang yang rajin ke masjid, membenci masjid, mungkin memanfaatkan ikut razia lalu dia memang mau ada sesuatu niat buruk seperti itu. Iya. Jadi kalau kita harapkan bisa ada cara yang lebih baik lah ya gimana untuk itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya ini juga Ustaz yang masih viral dan masih hangat di setiap grup-grup masjid Ustaz. Bagaimana menasihati teman yang masih jamaah ke masjid karena alasannya bahwa pasar saja tidak tutup, kenapa masjid harus ditutup? Iya. Jadi tentu saja ya dalam syariat alhamdulillah masjid tadi sudah disebutkan ya dan ulama kita juga memang menyebutkan bahwa sholat jamaah di masjid sebagian mengatakan fardu kifayah ya sehingga ketika tidak dilaksanakan atau bahkan sebagian mengatakan sunnah muakkadah ya sehingga itu tidak sampai kita jatuh kepada yang haram apalagi dengan alasan yang seperti ini. Adapun pasar-pasar ya ini dia termasuk memang suatu hajiat ya suatu kebutuhan-kebutuhan termasuk dalam bentuk hifdzu an-nafs ya. Hifdzun nafs dalam artian menjaga jiwa ini. Tentu saja dalam suasana wabah seperti ini tetap butuh ada makan dan minum ya. Maka tidak mungkin kita menutup total ya, tidak mungkin menutup total pasar tersebut. Tapi kita juga usulkan, rekomendasikan, kita harapkan juga ada aturan-aturan bagaimana pasar pun ya dan mal-mal atau apa pasar-pasar yang itu ada juga penerapan social distancing di situ ya. Di sebagian negeri kami lihat ya itu sudah menerapkan seperti itu ya sama dengan kalau masjid ada jarak daerah jarak itu juga ada mungkin waktu-waktu khusus untuk belanja atau ada jarak-jarak yang dilakukan seperti itu agar orang tidak mengatakan seperti ini ya bahwasanya masjid dilarang lalu pasar-pasar masih dibiarkan seperti itu. Ya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang masuk selanjutnya masih bisa ya. Apa boleh salat isyraq di rumah pahalanya sama ketika dilakukan di masjid Ustaz? Iya. Bagi ulama yang mensahihkan dan menghasankan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa hadis ini memang ada beberapa syarat yang disebutkan bagi orang yang mau mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya. Disebutkan man shalla fi jamaah, man shallal fajr fi jamaah. Siapa yang salat fajar secara berjamaah. Ya, walaupun tidak disebutkan di masjid tapi hukum asal salat subuh itu fajar adalah di masjid, ya. Kemudian summa yaqud yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Lalu dia berdiam di masjid, berada di masjid tempatnya sampai terbit matahari baik, lalu setelah itu dia melaksanakan salat isyraq. Atas dasar ini sebagian ulama kita mengatakan dia tidak mendapatkan pahalanya karena ini terkhusus bagi yang berada di masjid. Namun sebagian ulama kita, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah ditanya tentang masalah ini. Seorang wanita bertanya, bagaimana dengan kami kaum wanita yang memang sejak asal tidak dianjurkan ke masjid. Lalu kami juga mau mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna ini, menerapkan hadis Anas bin Malik ini. Apakah kalau kami sholat di rumah, ya entah berjamaah dengan sesama orang yang di rumah kaum wanita atau anak kecil, lalu kami nunggu sampai terbit matahari, lalu sholat apakah mendapatkan pahala atau tidak? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, insya Allah dapat. Ya. Bahkan beliau mengatakan termasuk untuk kaum lelaki jika ada uzur seperti ya ada uzur dengan alasan uzur apa saja lalu tetap berusaha menjalankan adab-adab yang disebutkan dalam hadis itu semoga insyaallah dia tetap juga mendapatkan pahalanya. Jadi bagi ikhwah iya, jadi itu ya memang ketika dalam keadaan kondisi normal seharusnya seperti itu. Namun dalam kondisi uzur maka
ya syarat masjid itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, wallahu taala alam. Ya, yang terakhir Ustaz, dan ini juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, apalagi sudah 10 Ramadan. Bagaimana dengan pelaksanaan iktikaf, Ustaz? Boleh ke iktikaf di masjid kalau sendiri saja, tidak ada orang lain, Ustaz? Ya, kalau ya bagi orang yang memang tinggal di masjid, ya di masjid, dia boleh beritikaf, ya. Karena sekali lagi kita tidak mengatakan bahwa masjid itu sebab ya tersebarnya virus, ya, wabah. Tapi yang maksudnya lah kumpulan orang banyak itu. Maka ketika ada orang yang memang tinggal di kompleks di dalam masjid, ya, atau di masjid ada kamar tertentu, maka dia boleh beritikaf. Tapi kalau dia beritikaf nanti jangan tinggal di kamarnya, ya, dia tinggal dalam masjid, ya, lalu beritikaf di situ. Adapun ya sebagian ada juga yang pertanyaan, bolehkah kita beritikaf di rumah? Ya, dalam kondisi seperti ini. Karena kita mau di masjid dilarang ke masjid, ya. Bagaimana kalau kita niatkan itikaf di rumah? Ya. Iya. Iya, betul. Bagi orang yang sudah rutin, ya, itu paling tidak dia mau mengqadha kalau tidak ada kesempatan untuk beritikaf di 1 tahun. Gimana? Apakah kita bisa tetap meneruskan tradisi ini dengan itikaf di rumah? Jawabannya tidak bisa, ya. Karena itikaf memang syarat utamanya adalah di masjid, ya, di masjid. Karena itu Abu Hanifah sendiri mengatakan musalla al-bait tidak bisa dikatakan. Dan mana itikaf gimana? Itikaf di rumah itu juga tidak bisa difahami. Karena ya bagi yang telah terbiasa dan berlaku bagi kita insyaallah pahala yang sebagaimana orang yang biasa mengerjakannya, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan kalau kita mau mengqadanya, ya, di waktu lain, maka itu adalah suatu hal yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Dan tentu saja masih ada harapan. Kita berdoa kepada Allah semoga sebelum selesainya Ramadan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya wabah ini dari kita semuanya. Allah taala. Masih bisa ya, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin agak seru untuk menyehatkan untuk para pemirsa di siang hari ini. Bagaimana hukum menikah jarak jauh, Ustaz, pada saat wabah corona seperti ini, Ustaz? Iya, sebenarnya ulama telah menyebutkan, ya, ada walaupun ada khilaf sebenarnya tentang masalah persoalan akad, apakah harus satu tempat atau tidak, ya. Namun yang sahih insyaallah, dan ini pendapat banyak juga ulama kontemporer kita dalam kondisi saat sekarang ini, ya, apalagi dengan adanya wasail video call dan yang semacamnya, bahwa memungkinkan kalau kita yakin betul yang menikahkan adalah memang orang tua, wali daripada wanita tersebut, dan memang ada saksi, yang semuanya berlaku hukum-hukumnya, maka secara hukum sahnya sebagian ulama kita menganggap sah. Cuma ada sisi yang lain yang perlu diperhatikan, ya, yaitu adalah sisi tentang sahnya pernikahan ini menurut pemerintah kita, ya. Dikhawatirkan ya nanti kelak dia tidak berhak mendapatkan buku nikah, dan itu akan ada masalah-masalah ke depan. Karena itu mungkin perlu dirujuk saja ke KUA setempat, karena kalau tidak salah sudah ada SOP-nya itu bagaimana nikah dalam suasana yang seperti ini, ya. Jadi sebaiknya tetap rujuk saja kepada bagaimana aturan pemerintah setempat, ya. Dan kalau bisa bersabar, ya insyaallah, dan itu ya apalagi bulan Ramadan, ya, dan